Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, saya Zalani Hasna, mahasiswi semester 5 jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Saya merupakan pribadi yang senang belajar hal baru, mengembangkan relasi, serta menyukai tantangan. Saya juga berkomitmen untuk menjadi pemuda yang turut aktif dan kontributif di tempat saya berpijak. Oleh karena itu, saya memiliki pengalaman organisasi dan proyek sosial di dalam kampus maupun luar kampus yang dari sana saya banyak belajar. Keinginan saya untuk belajar dan aktif serta ketertarikan saya pada keilmuan administrasi pemerintahan desa yang pada semester 3 lalu telah saya lampaui membawa diri saya untuk mencalonkan diri dalam tim asistensi praktikum administrasi pemerintahan desa. Dan dalam video ini saya juga akan menjelaskan secara singkat mengenai administrasi pemerintahan desa. Nah, sebelum masuk pada pembahasan, kita perlu tahu nih apa sih yang dimaksud dengan desa. Jadi, desa merupakan susunan pemerintahan terkecil dan terendah yang berkaitan langsung dengan warga negara yang pada umumnya memiliki kegiatan ekonomi yang sama. Dalam sebuah pemerintahan termasuk desa tentu dibutuhkan sistem pemerintahan yang tepat dan optimal. Kenapa? Hal ini karena desa dalam sistem pemerintahan daerah merupakan ujung tombak suksesnya otonomi daerah, karena di dalam suatu pemerintahan desa terdapat suatu hak dan kewajiban desa untuk menjalankan roda pemerintahan supaya menimbulkan suatu kesejahteraan untuk masyarakatnya. Nah, atas dasar tersebut, pemerintah membuat regulasi yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan desa, yaitu Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa. Nah, menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2016, administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. Nah, administrasi pemerintahan desa ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada administrasi umum, yaitu pencatatan kegiatan pemerintahan desa. Yang kedua ada administrasi penduduk. Yang ketiga ada administrasi keuangan desa. Dan yang keempat ada administrasi pembangunan. Nah, yang pertama, di dalam administrasi umum ini ada buku peraturan di desa, buku keputusan kepala desa, buku inventaris dan kekayaan desa, buku aparat pemerintah desa, buku tanah kas di desa, buku tanah di desa, buku agenda, buku ekspedisi, buku lembaran desa, dan berita desa. Dan yang kedua, di dalam administrasi penduduk ini terdapat buku induk penduduk, buku mutasi penduduk desa, buku rekapitulasi jumlah penduduk, buku penduduk sementara, buku kartu tanda penduduk, dan buku kartu keluarga. Dan di dalam administrasi keuangan desa atau poin ketiga ini terdapat buku anggaran pendapatan dan belanja desa, buku rencana anggaran biaya, buku kas pembantu kegiatan, dan buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku bank desa. Dan yang keempat ada administrasi pembangunan. Yang pertama ada buku rencana kerja pembangunan, buku kegiatan pembangunan, buku inventaris hasil-hasil pembangunan, dan yang keempat buku kader pemberdayaan masyarakat. Dalam pengimplementasiannya, administrasi pemerintahan desa harus berjalan dengan baik, karena tanpa adanya administrasi, tujuan yang ingin dicapai tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, setiap kebijakan yang akuntabel pada tataran implementasi harus memperhitungkan administrasi dengan baik, sebab pelaksanaan administrasi tersebut tidak terlepas dari manajemen. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan stay safe.